Pada yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan, nama saya Yujin Abigail Thohir. Dan saya Joanna Michelle Bisono. Kami dari SMP Santa Laurencia Alam Sutra. Penelitian yang akan kami sampaikan berjudul Potensi Pelepah Pisang sebagai Peredam Suara dalam Ruangan. Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah per tahun. Namun, sebagian besar belum terkelola dengan baik. Salah satu sampah yang dihasilkan adalah batang pisang dan juga busa peredam suara. Pada kenyataannya, batang pisang merupakan solusi ramah lingkungan karena memanfaatkan pelepah pisang yang berpori dan dapat menyerap kelembapan sebagai alternatif peredam suara busa yang sulit terurai. Maka dari itu, kami menguji pelepah pisang sebagai pengganti busa menggunakan model ruangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat model ruangan adalah cutter, gunting, alat ukur kebisingan, papan MDF, batang pisang, pengeras suara, kaca akrilik, karet gelang, sarung tangan plastik, lem tembak, dan yang terakhir, katrol yang digunakan sebagai klep. Cara pembuatannya adalah, pertama, pelepah pisang diiris hingga tipis. Kedua, pelepah pisang dijemur selama kurang lebih 3 jam. Ketiga, papan MDF dipotong di ukuran 15 cm kali 30 cm kali 15 cm. Keempat, papan MDF direkatkan seperti pada gambar berikut. Kelima, pelepah pisang yang sudah kering disusun secara selang-seling dan direkatkan menggunakan lem tembak. Keenam, papan MDF yang sudah direkatkan dengan pelepah pisang dipres pada katrol klep. Ketujuh, papan dimasukkan ke dalam ruangan. Kedelapan, alat ukur kebisingan dimasukkan di ruangan yang tidak ada pelepah. Kesembilan, pengeras suara dimasukkan di ruangan yang ada pelepah. Kesepuluh, data diukur. Dengan metodologi tersebut, kami memperoleh data yang kemudian dianalisis. Tabel 1 merupakan model ruangan tanpa peredam. Tabel 2 merupakan model ruangan menggunakan peredam tanpa pelepah. Tabel 3 merupakan model ruangan menggunakan peredam pelepah pisang. Dan tabel 4 merupakan selisih rata-rata intensitas suara tanpa peredam dan peredam pelepah pisang. Tabel 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa penggunaan pelepah pisang sebagai peredam suara ruangan memberikan hasil yang cukup dalam meredam suara. Hal ini ditunjukkan dari penurunan intensitas suara pada model ruangan tanpa peredam. Pada frekuensi 100 Hz, model ruangan tanpa peredam memiliki intensitas suara 92,9 desibel. Sedangkan pada model ruangan dengan peredam pelepah pisang memiliki intensitas suara 85,66 desibel. Pada frekuensi 150 Hz, model ruangan tanpa peredam memiliki intensitas suara 108,42 desibel. Sedangkan pada model ruangan dengan peredam pelepah pisang memiliki intensitas suara 97,9 desibel. Pada frekuensi 200 Hz, model ruangan tanpa peredam memiliki intensitas suara 112,3 desibel. Sedangkan pada model ruangan dengan peredam pelepah pisang memiliki intensitas suara 105,8 desibel. Ketiga tabel menunjukkan bahwa ada penurunan nilai redaman yang konsisten pada ketiga frekuensi. Lalu, dari tabel 4, terlihat bahwa terdapat selisih dari intensitas suara tanpa peredam dan peredam dengan pelepah pisang. Pada frekuensi 100 Hz, terlihat ada penurunan 7,24 desibel. Pada frekuensi 150 Hz, terdapat selisih 10,52 desibel. Pada frekuensi 200 Hz, terdapat selisih 6,5 desibel. Grafik berikut ini menunjukkan bahwa pada frekuensi 150 Hz dan 200 Hz terdapat penurunan dalam angka intensitas suara untuk peredam pelepah pisang dibandingkan tanpa peredam dan peredam tanpa pelepah. Hal ini dapat terjadi karena struktur rongga di pelepah pisang yang dapat menyerap dan memecah gelombang suara dengan bantuan dari lem tembak yang memperkuat dan menyatukan struktur tersebut sehingga meningkatkan performa peredam. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa pelepah pisang memiliki potensi untuk menjadi material alternatif peredam suara yang ramah lingkungan dan juga efektif. Pada kesimpulan, pelepah pisang dapat meredam suara dengan selisih 7,24 desibel di frekuensi 100 Hz, 10,52 desibel di frekuensi 150 Hz, dan 6,50 desibel di frekuensi 200 Hz. Berdasarkan data tersebut, pelepah pisang dapat menjadi alternatif peredam suara yang ramah lingkungan. Nilai ini cukup efektif untuk kebisingan. Untuk penelitian sejenis, disarankan membuat 3D model yang seperti itu. Dan tujuannya adalah untuk menguji intensitas suara di berbagai sisi, sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Sekian presentasi kami, terima kasih.